Ini sama persis untuk yang kita tulis. Jadi untuk yang DRH perorangan, setelah nanti teman-teman mencetak seluruhnya, ini nanti teman-teman tulis kembali ya di bagian yaitu tanda bintang ini. Ketika nantinya kita melakukan pemberkasan dan juga pengisian DRH di akun SSCASN masing-masing sesuai dengan jadwal, maka nanti kita akan mengisi dan juga mencetak daftar riwayat hidup berisi data pribadi atau DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Nah, dari keduanya ini nanti akan kita jadikan menjadi satu, kemudian kita upload ya. Tentunya di sini ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita menguploadnya pada akun SSCASN masing-masing. Pada video ini kita akan berbagi contoh DRH yang mana diisi dan juga diupload di SSCASN berisi dari DRH perorangan dan juga DRH riwayat pada saat nanti kita melakukan pemberkasan P3K Guru 2022-2023. Kira-kira seperti apa contohnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk tutorial lengkap cara mengisi DRH dan juga pemberkasan ini sudah saya upload pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek. Yang mana di sini judulnya adalah lengkap tutorial pengisian DRH P3K Guru. Ini adalah ada durasi sepanjang yaitu 1 jam lebih teman-teman. Inilah silahkan teman-teman bisa mengecek untuk simulasinya. Jadi setelah kita itu menyelesaikan pengisian DRH mulai dari riwayat perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian di sini pekerjaan, keluarga dan juga organisasi. Maka di sini pada bagian tab unggah dokumen, di sini nanti kita akan ada tombol ya untuk mencetak daftar riwayat hidup yang berisi cetak DRH perorangan dan juga cetak DRH riwayat. Nah, dari keduanya ini kita cetak, kemudian kita isi ya sesuai dengan juknisnya. Dan nantinya kita akan upload ya pada bagian tab unggah dokumen. Dan inilah untuk contoh yaitu yang DRH perorangan teman-teman. Jadi nanti akan ada 2 DRH yaitu DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Untuk DRH perorangan inilah berisi tentang data-data pribadi kita. Kemudian untuk DRH perorangan yang riwayat itulah berisi tentang keluarga kita, riwayat organisasi, riwayat pendidikan dan juga lain sebagainya. Nah, di sini kita cek untuk DRH perorangan, inilah daftar riwayat hidup adalah seperti ini. Inilah untuk keterangan perorangan, teman-teman. Nah, di sini kita mengisinya itu adalah melalui akun SSCASN ketika mengisi DRH dan juga pemberkasan ya. Untuk tutorialnya silahkan teman-teman cek pada kartu video ini atau yang sudah saya sematkan pada deskripsi. Nah, di sini sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan untuk data-datanya memang sengaja kita blur ya, dan juga fotonya dikarenakan untuk saat ini di YouTube itu tidak diperbolehkan untuk menunjukkan identitas, kemudian nomor HP, nick, kemudian foto dan juga data-data pribadi lainnya. Namun saya berharap ini nanti teman-teman bisa mendapatkan kejelasan ya. Nah, jadi yang pertama untuk di area perorangan ini adalah nanti di sini akan ada yaitu foto teman-teman. Ini foto. Nah, foto ini nanti akan diambilkan tergenerate dari foto yang kita sudah upload ya. Jadi foto ini nanti akan otomatis muncul di sini untuk fotonya. Ini adalah berdasarkan dari foto yang kita sudah upload pada akun SSCASN. Jadi nanti akan tergenerate secara otomatis masuk ke bagian pojok kanan atas. Inilah foto kita ya yang berlatar belakang merah. Nah, kemudian di sini akan ada yaitu untuk bagian nick ya. Nick ini akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian di sini ketika teman-teman itu sudah mengisi DRH dan juga mencetaknya, maka di sini teman-teman harus untuk yang DRH perorangan yang perlu dilakukan ini adalah seperti yang ada di bagian bawah ini. Nah, di sini ada tanda tanda bintang ya. Tanda bintang inilah ditulis dengan huruf kapital atau huruf balok dengan tinta hitam. Nah, artinya di sini kalau misalkan ada yang tanda bintang seperti ini, nah ini adalah teman-teman silakan ditulis lagi ya, disalin. Nah, misalkan di sini untuk nama kita. Nah, nama kita kan di sini tertulis ya dalam bentuk cetak ini tertulis. Nah, di sini ada tanda bintang di bawahnya. Teman-teman silahkan salin kembali nama yang seperti di atasnya. Jadi di sini kita tulis nama kita sesuai dengan nama yang di atasnya. Kemudian untuk kabupaten, kota, tempat lahir. Ini adalah secara otomatis di sini ini berdasarkan dari pengisian DRH kita. Maka di sini juga ada tanda bintang ya. Nah, di tanda bintang ini juga kita ditulis sama persis dengan yang ada di atasnya.
Kemudian untuk tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini otomatis tertulis di sini, maka di sini di bagian bintang ini juga wajib kita tulis ulang ya dengan tinta hitam dengan huruf kapital. Ini sama persis untuk yang kita tulis. Jadi untuk yang di RH perorangan, setelah nanti teman-teman mencetak seluruhnya, ini nanti teman-teman tulis kembali ya di bagian yaitu tanda bintang ini. Nah, untuk yang di RH perorangan yang ditulis ulang ini ada 3, yaitu nama, kemudian kabupaten lahir, kemudian juga di sini tanggal lahir. Nah, kemudian di sini semua data ini nanti akan diambil tergenerate dari tab pengisian biodata ya, ketika teman-teman melakukan pengisian DRH. Seperti halnya di sini untuk jenis kelamin ya, nanti akan tertulis di sini di DRH perorangan. Kemudian untuk di sini agama, kemudian status menikah, kemudian juga email, kemudian nomor telepon dan lain sebagainya, alamat lengkap, kemudian keterangan badan dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegemaran hobi, maka nanti di sini akan tertulis di sini, teman. Nah, ketika nanti teman-teman mungkin sudah mencetak, ini datanya masih ada yang keliru, ingin dibetulkan misalkan, maka teman-teman silahkan kembali lagi ke tab belakangnya ya. Nah, sebelum dicetak silahkan kalian kembali lagi, nanti dibenarkan. Nah, setelah itu nanti kalian mencetaknya, nanti sudah akan benar ya untuk yang nantinya akan dicetak. Jadi untuk contoh tampilan yang DRH perorangan adalah seperti ini, berisi data-data pribadi kita. Kemudian ada 3 hal yang wajib kita tulis ulang dengan tinta hitam dan juga huruf balok ya, yaitu nama, kemudian tempat lahir, dan juga untuk tanggal lahirnya. Nah, kemudian untuk yang DRH riwayat itu seperti apa? Nah, untuk yang DRH riwayat ini terdiri dari yang pertama, ini adalah di bagian kedua ya, tadi kan perorangan. Ini adalah riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan yang sudah kita isikan ini nanti akan muncul ya ketika kita mencetaknya. Jadi misalkan untuk yang pertama pendidikan di dalam dan juga luar negeri, maka di sini nanti akan secara otomatis diurutkan ya, yaitu dari ini adalah SD, teman. Kalau misalkan nanti dari sistem tidak urut, nanti tidak masalah ya. Nanti yang penting semua lengkap seperti itu. Ini data sekolah dasar kita, ini adalah seperti ini. Jadi di sini nanti mulai dari data tingkatnya, kemudian nama sekolahnya apa, akreditasinya, kemudian untuk tempat sekolahnya, nomor ijazahnya, kemudian tanggal ijazah, pejabat penandatangan ijazah, inilah nama orang, kemudian gelarnya kalau ada, kemudian riwayat SMP ya atau SLTP. Nah, inilah SLTP, kemudian sekolahnya di mana, kemudian akreditasinya apa, kabupaten dan lain sebagainya, nama penandatangan ijazah. Kemudian di sini untuk SLTA misalkan. Nah, di sini misalkan paket C ya, paket C yaitu PKBM misalkan. Maka di sini seluruh datanya dari data tempat sekolah, kemudian juga nomor ijazah, kemudian tanggal dan juga penandatangan ijazah. Kemudian untuk S1 ini nanti sudah akan ada template-nya, dikarenakan kita ini sudah mengupload ya untuk berkasnya ketika dulu melakukan pendaftaran. Jadi untuk DRH riwayat ini berisi yang pertama, ini adalah riwayat pendidikan seperti ini, teman. Kemudian yang kedua, ini adalah riwayat kursus ya, riwayat kursus atau latihan di dalam dan juga luar negeri. Nah, misalkan di sini adalah kursus komputer misalkan. Ini tanggal mulainya kapan, kemudian tanggal selesainya kapan, nomor sertifikatnya berapa ditulis, kemudian tempatnya di mana, ini adalah di lingkup kabupaten ya, tingkat kabupaten. Kemudian institusi penyelenggaranya itu apa. Nah, ini adalah untuk riwayat yang pertama, yaitu berisi tentang riwayat pendidikan dan juga kursus. Dan kemudian untuk riwayat berikutnya, di riwayat yang berikutnya adalah di sini riwayat pekerjaan ya. Riwayat pekerjaan ini adalah riwayat kepangkatan dan juga golongan ruang penggajian. Ini adalah riwayat pekerjaan, ini adalah kita sebelumnya ini ketika honorer ini kita bekerja di mana. Misalkan di SMP mana gitu ya. Kemudian kita jabatannya sebagai guru apa gitu kan. Kemudian TMT tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Tentunya untuk tanggal selesai itu adalah tanggal di mana kita itu nanti diperkirakan akan selesai ya di sana, atau tanggal menerima SK. Untuk gaji pokoknya ini adalah kebijakan daerah masing-masing. Kalau daerah kami kemarin untuk gaji pokok diminta untuk membuat 0 ya. Mungkin di tempat lain, tapi teman-teman silahkan mengikuti apa itu ya, sosialisasi dari BKPSDM masing-masing ya. Nanti secara lebih teknis akan dijelaskan. Nah, di sini kita berikan contohnya. Nah, untuk lamanya, ini lama kita ini berapa ya? Nah, lamanya adalah nomornya, nomor SK, kemudian ini tanggalnya, kemudian pejabat penandatangan ini siapa, apakah kepala sekolah atau kepala dinas.
Kemudian yang berikutnya yang keempat, riwayatnya adalah tanda jasa atau penghargaan ya. Kalau misalkan di sini ada, teman-teman silakan tuliskan. Dikarenakan di sini nggak ada, ini adalah kita tidak perlu menuliskan apapun ya, karena kita nggak akan ada yang dituliskan. Nah, kemudian berikutnya yang kelima adalah riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang pertama adalah di sini suami atau istri ya, teman. Nah, di sini nanti nicknya akan terbaca, kemudian namanya siapa, tempat tanggal lahirnya, kemudian pekerjaan, kemudian untuk status perkawinan, akta nikahnya ini berapa nomornya. Silahkan teman-teman siapkan ya untuk buku nikahnya. Jadi di sini nanti akan ada yaitu opsi ya. Ini adalah tanggal menikah, tanggal cerai, atau tanggal meninggal. Tentunya ini nanti akan berkaitan dengan statusnya ya. Ini adalah kita itu statusnya hidup ataukah mungkin sudah cerai atau bagaimana. Inilah untuk DRH riwayat. Ini isi yang kedua, ini adalah terkait tentang riwayat pekerjaan, tanda jasa atau penghargaan, kemudian juga riwayat keluarga. Dan untuk yang berikutnya ini adalah riwayat keluarga yaitu anak ya. Nah, anak ini teman-teman untuk anaknya silahkan dimasukkan semua ya. Misalkan di sini anaknya ada 3, ini juga dimasukkan semuanya. Ini ada nick. Nah, untuk nick ini teman-teman kalau misalkan anaknya belum memiliki KTP ya, ini teman-teman bisa melihat pada kartu keluarga. Nah, di sana kan pasti semua ada nick ya. Kemudian dimasukkan untuk namanya. Nah, nama ini adalah semuanya memakai huruf kapital ya. Kemudian tempat tanggal lahir, kemudian juga untuk pekerjaan ini adalah kalau misalkan masih sekolah ini adalah pelajar atau mahasiswa. Kalau misalkan belum sekolah ini ditulis belum atau tidak bekerja ya. Kemudian untuk statusnya ini adalah hidup seperti ini. Kemudian berikutnya yaitu riwayat orang tua kandung ya. Jadi orang tua kandung juga kita tuliskan, orang tua kita sendiri. Ini adalah yang pertama adalah ayah ya, ayah, kemudian ibu, masukkan nicknya. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu nicknya, mungkin teman-teman bisa tuliskan dengan angka 0 ya. Nah, kemudian di sini nanti kita isi secara sistem ya teman-teman. Kita nggak bisa mengisi secara manual di sini. Nah, untuk tutorialnya sudah saya sediakan ya pada kartu video ini. Kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian pekerjaannya apa, kemudian statusnya ini apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Dan berikutnya di sini adalah saudara kandung ya. Nah, untuk saudara kandung ini teman-teman, saudara kandung kalian itu berapa orang? Dituliskan semuanya, nicknya dituliskan. Nah, ini ya, nick ditulis. Ini adalah untuk nick ini kalau nggak tahu ya kita beri 0. Kemudian di sini kalau misalkan PNS mungkin ini dituliskan nicknya ya. Nanti secara sistem melalui aplikasi SSCSN. Kemudian namanya, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian wira swasta ataukah pelajar mahasiswa, kemudian statusnya hidup ataukah meninggal. Kemudian berikutnya bapak atau ibu mertua ya. Nah, ini contohnya kalau misalkan nggak tahu nicknya ya, ini adalah ditulis 0 saja teman. Kebetulan misalkan di sini adalah sudah meninggal ya. Nah, kemudian untuk nicknya ini adalah ibu mertua, ini masih hidup. Kemudian di sini kita tulis untuk namanya nanti akan terbaca, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan dan juga status hidupnya teman-teman. Dan berikutnya di sini adalah riwayat organisasi ya. Riwayat organisasi dikarenakan kita ini tidak memiliki, ini adalah dikosongkan ya. Kalau misalkan memiliki ya diisikan, misalkan PGRI ataukah mungkin apa. Ini kita bisa isikan. Dan berikutnya di sini pada keterangan lainnya ya. Keterangan lainnya itu nanti juga akan bisa tercetak ya pada DRH riwayat. Nah, keterangan lainnya itulah berisi tentang surat-surat yang kita cari ketika pemberkasan. Suratnya apa saja sih? Yaitu surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa. Nah, ini maka di sini ada nomornya, nomor SKCK-nya itu berapa, nomor surat sehatnya berapa, nomor bebas nafsanya berapa. Kemudian tanggalnya, tanggal kita cari surat itu tertanggal kapan itu kan di suratnya. Kemudian pejabat penanda tangan, ini Pak dokternya nama siapa, Pak polisinya nama siapa. Ini adalah sesuai dengan yang ada pada surat keterangan yang kita dapatkan. Nah, kemudian di sini akan ada tulisan yaitu demikian daftar riwayat hidup yang dibuat sesungguhnya. Jika kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, bersedia untuk dituntut di pengadilan, misalkan seperti itu. Kemudian di sini nanti ditulisi yaitu kabupaten ya, kabupaten atau kota. Ini kemudian nanti tanggalnya ini otomatis ya, otomatis tanggal ketika kita mengisi DRH dan mengakhirinya. Nah, di sini nanti untuk nama kabupaten misalkan ya, ini adalah ditulis manual teman. Nah, setelah itu nanti untuk nama kita ini otomatis akan tertera di sini. Setelah itu teman-teman menempeli materai ya. Materainya adalah 10.000 dulu sekarang nih. Nah, sekarang untuk materainya 10.000-an. Kemudian setelah itu nanti teman-teman ditandatangani. Setelah itu nanti dijadikan satu kan antara DRH perorangan dan juga DRH riwayat.
Setelah itu nanti kita upload pada tab unggah dokumen. Inilah untuk contoh tampilan dari DRH perorangan dan riwayat yang nantinya akan kita upload di SSCASN ketika pemberkasan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.